Dan akhirnya gue nemu cara untuk bisa invest di pasar saham US dari sini, atau dari manapun di belahan bumi teman-teman berada. Kira-kira apa trade-off-nya? Let's see. Jadi pertama-tama pas gue dengar cara alokasi invest dari guru-guru investasi di luar sana, di alokasi mereka itu ada pembagian US stocks dan ada emerging stocks. Itu artinya saham-saham di luar US, artinya apa ya, kayak saham-saham negara berkembang, termasuk di Indo, di Taiwan juga. Dan yang bikin gue penasaran itu kayak, kayaknya ada something yang sangat bagus gitu loh di investasi pasar saham US, yang membuat gue mencoba mencari satu jalan gimana caranya gue bisa invest ke pasar saham US dari sini, di Taiwan, selama gue kerja di Taiwan. So, gimana caranya? Nah, ini ada beberapa pilihan cara untuk invest ke pasar saham US yang coba gue research. Pilihan yang pertama itu pakai sekuritas lokal. Jadi untuk gue yang di Taiwan, gue bisa buka sekuritas di sini dan gue minta tolong mereka untuk beliin saham atau produk keuangan apapun yang ada di pasar saham US. Tapi fee yang mereka kasih gila guys. Dari sekuritas KGI yang istri gue pakai, gue coba tanya waktu pas lagi registrasi pembuatan account, dan mereka bilangnya fee-nya 1/3 dari jumlah yang gue investasikan. Jadi bayangin aja kalau misalnya gue invest $1.000, 300 lebih itu udah dipakai buat fee-nya, dan gue udah hilang 1/3 bahkan sebelum gue dapat untung di investasi gue gitu loh. So, nope, ini terlalu keren ini. Dan cara yang kedua, yang gue baca di blog orang Taiwan tulis, jadi caranya dia itu lebih keren lagi. Jadi dia pergi ke US dan dia buka sekuritas di US, jadi sekuritas lokal. Kayaknya sih kalau dari ceritanya artinya memang mereka membuka kesempatan untuk orang luar negeri buka account sekuritas di sekuritas mereka. Kemudian dia juga buka account bank yang ada di US, tapi untuk bank yang ada koneksi dengan bank yang ada di Taiwan. Jadi di sana buka account untuk kurs USD, dan pas dia pulang ke Taiwan, dia bisa tinggal deposit uang dengan NT, dan nantinya dikonversikan ke account bank dia yang ada di US. Dia bisa beli deh, dan dia bisa transaksi apapun dengan sekuritas yang dia pakai di US. Ini juga oke sih. Tapi gue pikir, kapan ke US-nya? Mahal kali ke sana, maksudnya untuk bisa memulai investasi harus ke US gitu loh. So, bolehlah gue consider, gue masukin ke to-do list untuk invest atau apa. Mungkin kedepannya gue punya kesempatan untuk pergi ke US dan melakukan hal ini. But yeah, that's it. Itu untuk pilihan kedua. Kemudian untuk pilihan yang ketiga, karena gue search mulu hal-hal yang seperti ini, akhirnya iklan-iklan yang muncul pas gue lagi di Google, itu ada yang namanya online brokerage, atau istilahnya sekuritas online, yang waktu itu yang gue diiklanin namanya First Trade. Nah, di iklannya dia bilang sih commission atau transaction fee-nya itu 0%. Wah, ini udah jauh menang dari kalau misalnya gue pakai sekuritas lokal di Taiwan. Oke, tertarik. Gue bikin dong account-nya, ikutin flow-nya. Setelah gue bikin, gue mau deposit nih. Gue udah mau deposit uang ke account gue yang di sana. Dan gue baru sadar, ternyata fee-nya ada fee deposit dan fee ketika penarikan nantinya. Dan masing-masing itu 50 USD, guys. Kayak gue kira, oh damn. Ini lumayan mirip dengan kalau misalnya gue bikin di sekuritas lokal gitu loh. Kayak 1/3 udah diserap sama transaction fee. Tapi kalau di First Trade ini, dia pakainya deposit dan withdraw fee gitu loh. Sama aja sih. Dan ya, akhirnya seperti itulah cerita gue mencari sarana atau cara untuk bisa invest ke pasar saham US. Sampai akhirnya belakangan ini,
eToro, yang kalau misalnya teman-teman lagi buka YouTube dan tiba-tiba muncul iklannya, baik banget guys. Dan di sana dia juga sama tulisnya dengan First Trade itu. Jadi mereka memperkenalkan 0% commission fee. Mereka ngomongin commission fee. Ya istilahnya itu ketika trading, istilahnya untuk setiap transaksi dengan real stocks. Wah ini mantap nih. Ada satu pilihan lagi. Dan langsung gue cari ke masalah yang sama di First Trade gitu loh. Ada nggak deposit fee atau withdraw fee-nya? Dan ternyata cara yang eToro pakai untuk deposit dan withdraw itu yang lumayan mind-blowing. Soalnya mereka pakai credit card. Emang sih ada, apa kan itu? Ada fee dari Visa atau Mastercard-nya kan. Mungkin sekitar 1, berapa persen gitu loh. 1, berapa persen guys? Kayak, ya, kayak gue langsung pikir, this is it gitu loh. Akhirnya ada cara buat gue bisa mulai invest di pasar saham US. Tapi, dan gue ngerti gitu loh, gue nggak langsung secepat itu mengiyakan, harus kan cari info dulu tentang eToro sendiri. Maksudnya, perusahaan ini scamming nggak sih istilahnya? Kan tiba-tiba muncul gitu loh, iklannya banyak banget di YouTube. Nah, setelah gue coba cari-cari info, misalnya yang kayak seperti eToro itu dinaungi oleh misalnya Badan Perlindungan Investasi di mana, seperti apa, keren sih. Mungkin karena dia perusahaannya juga untuk worldwide, jadi perusahaan badan negara atau apa itu. Kayak misalnya kalau di Indo itu namanya Akses, jadi itu yang menaungi OJK ya, OJK deh kayaknya. Itu yang melindungi kita investor di Indonesia. Nah, kalau misalnya eToro ini, dia ada terbagi 3 tempat di Aussie, di UK, sama di Europe. Nah, untuk katanya sih, kata itu, customer service-nya, kalau misalnya untuk kita, customer yang mendaftar eToro-nya itu dari Asia, katanya kita akan dinaunginya bersama-sama di Australia. Jadi kalau teman-teman mau penasaran nih, bisa Google namanya ASIC. Nah, itu nama badan yang akan melindungi kita ketika kita berinvestasi di eToro. Jadi kalau misalnya dia ada kenapa-kenapa, ASIC ini akan sebagai perantara yang akan melindungi kita, investor. Oke, so kita akan langsung ke user interface-nya eToro. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti ketika dia cepet sih, jadi dari link yang registration yang ada di bawah di description nanti itu, teman-teman kayak sign up untuk bikin account social network lainnya, isi-isi dikit, dan nanti dia akan langsung bawa teman-teman masuk ke tampilannya seperti ini. Jadi kayak ada beberapa data-data yang masih perlu dikasih lagi ke mereka, karena sama sih prosesnya kayak pas teman-teman lagi mau daftar ke sekuritas. Dan tunggu deh, harusnya sih cepat proses verifikasi account-nya. Nanti kalau misalnya sudah verifikasi account, dia tampilannya akan seperti ini. Jadi sudah komplit nih, verified. Sekarang kita coba masuk ke deposit funds. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke deposit funds, oh ya, mau deposit berapa? Kalau misalnya untuk ETF, yang gue bilang tadi Vanguard, Vanguard cuy, akhirnya bisa beli Vanguard juga. Vanguardnya di sini ETF. Nah, ini 3 ETF yang kalau misalnya teman-teman lihat buku-buku personal finance di luar sana, di alokasinya biasanya akan selalu di-recommended untuk pilihan Vanguard yang ini. Dan yang kali ini mungkin gue paling tertarik sih dari Vanguard Total Stock. Dan kalau misalnya mau trade, di sana mereka bilangnya minimal deposit 500, minimum posisinya itu 500. So, kali ini gue coba deposit 500 dulu. Oke deh, kita deposit. Gue juga nggak tahu ini pertama kali guys ya. So, let's try USD ya. Oke deh. So, gue akan include credit card number-nya. Gue skip ya. Your deposit has been processed successfully. Asik. Deposit has been processed. Oke, jadi ini kayaknya tampilan kalau misalnya udah deposit guys. Kita lihat terus gimana cara gue lihat duit gue ada berapa dong.
Oh ini, di sini guys, ini ada available $500 di sini. So, oke, jadi gue udah deposit 500 dan gue coba lihat kalau misalnya ada yang berubah nggak dari user interface-nya. Kalau misalnya gue mau beli ETF, mereka sekarang eToro masih belum menyediakan membeli ETF-nya itu secara asetnya sendiri. Jadi kalau misalnya gue beli ETF, dia akan tulis di sini yang gue beli itu adalah CFD. So, ketika gue beli CFD trade-nya ini, sebenarnya kayak gue buka kontrak ke pihak eToro bahwa gue mau kasih duit segini, misalnya $500 untuk membeli ETF ini. Nah, jadi sebenarnya eToro yang pergi ke pasar saham sana untuk membeli saham ini dengan atas nama mereka, tapi dengan kontrak ke gua, user dari eToro yang membeli itu. So, ini untuk pembelian ETF, jadi dengan tipe CFD. Kalau misalnya gue pindah ke stocks, jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton video cara gue pilih saham individu, cara memilih saham yang akan dibeli dengan strategi buy and hold, dari cara itu gue udah filter ada 4 saham yang akan gue beli di timing ini. Gue udah masukin ke watchlist di sini ke May 23. Dan dari 4 ini gue akan alokasikan masing-masing 100. Kan tadi gue udah deposit 500 tuh. Jadi gue akan diversifikasi untuk 4 saham ini di timing yang kali ini. Let's see what happen. Okay, so for Apple trade di sini ganti 100. Oke. Stop loss ini kayaknya untuk teman-teman yang trading deh. Jadi eToro juga menyediakan fasilitas untuk stop loss. Jadi istilahnya ketika harganya turun sampai satu waktu tertentu, dia akan otomatis jual. Dan kalau misalnya seperti untuk profit juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya di harganya naik sampai ke satu batas tertentu, dia akan langsung jualkan. Jadi untuk teman-teman yang hobi nge-trading saham, kayaknya fitur ini sangat berguna untuk teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang pegang prinsip buy and hold, bisa langsung di no stop loss dan no take profit. Kita langsung beli saja sahamnya dengan normal. Oke, dia butuh sign ini. Gue coba sign dari HP. Oke, seperti itu untuk sign-nya. Coba reload lagi. Apakah sudah oke di sini? Masuk ke trade. Oke, udah bisa. Jadi sama, gue coba masukin 100 di sini. No stop loss dan no take profit. So kita masuk ke sini. Karena kita mau membeli sahamnya, bukan CFD seperti yang tadi di DF. Jadi kita tidak berbicara tentang CFD hari ini. So kita akan langsung beli pakai leverage kali 1. Itu artinya kita langsung membeli sahamnya sendiri. Dan set order. Back. Oh, that's it? Oh yeah, that's it. Coba kita masukkan ke 3 saham yang lainnya. Oke, kita masuk ke Visa, sama trade, masukin 100, no stop loss, no take profit, ini, set order. Oh nice, tunggu, harga satu sahamnya 190, tapi gue bisa beli pakai 100. Emang yang tadi Apple berapa? $318 dan gue bisa beli dengan 100. So gue bisa beli fraction of a saham. That's interesting. Oke, gue bakal research ini dan gue bakal bahas di satu video tersendiri. Oke, let's continue. Untuk 2 saham yang terakhirnya itu Mastercard trade dan update 1 set order, dan untuk gelas ke yang terakhir untuk Nike. Wede, ini semua nama perusahaan yang selama ini gue udah sangat related gitu loh dengan hidup gue.
Tapi kayak akhirnya bisa berbagian dengan perusahaan mereka. Oh my gosh, dengan menjadi pemegang saham walaupun nggak sampai 1 saham. Di Nike 93 dapat 1 saham guys. Oh my gosh, I can have 1 saham of Nike. Yeah, I know, I'm just excited for it. Set order. So seperti itu. Gue pakai 400 dari 500 yang tadi deposit. Dan so how do I check kalau misalnya gue udah beli portfolio? Still empty. Available 100, allocated. Oh, ini kan ini. Oke. Oh, ini dia guys. Ya, masih hari Minggu. So artinya ya hari Minggu. Jadi besok mungkin ketika pasar saham di US sudah buka, eToro akan submit untuk pembelian ini. Good. And then let's see. Itu kali ya teman-teman untuk video kali ini. Nanti gue akan update lagi gimana istilahnya sahamnya masuk ke portofolio gue yang di eToro, dan tentang pembelian fraction of saham tadi. Itu lumayan menarik sih. Kayak gue bisa bikinnya sama gitu loh, untuk skema 100. Nice. It's very diverse, sangat diversifikasi. So itu dia teman-teman, proses untuk membeli saham pasar saham US dengan platform eToro. And let's see seperti apa hasilnya. Gue akan coba update di video berikutnya. Dan welcome teman-teman untuk pakai juga kalau misalnya selama ini teman-teman sebenarnya sudah sangat menunggu mencari cara untuk bisa mulai invest di pasar saham US. Linknya semua ada di description. Gue coba kasih di sana untuk info-info yang tadi gue udah sebutin. Dan thanks for watching. Like kalau misalnya teman-teman suka, dan subscribe di sini kalau misalnya teman-teman baru bergabung di Newbie Live. Dan kalau misalnya teman-teman menonton untuk cara memilih saham yang individu tadi, tinggal klik di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you guys. Bye bye.